to kiss me. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina. Kelas PBI 2 ya, semester 2. Betul. NIM 2409011010. Baik. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari buku Aswaja ya teman-teman, yang telah dijelaskan sama teman saya materinya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, baik, yang pertama untuk pertanyaannya, jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Baik, saya akan menjawab secara menurut kepercayaan aku. Nah, yang pertama era Rasulullah SAW, awal munculnya tasawuf atau tasawuf amali. Pada masa ini, tasawuf belum menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, namun inti ajarannya sudah tampak dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Fokus utamanya adalah tasawuf amali, yaitu praktik kesalehan, ibadah yang ikhlas, zuhud atau tidak cinta dunia, dan ketundukan total kepada Allah. Tasawuf dipraktikkan melalui amal nyata, bukan teori. Contohnya adalah kehidupan sederhana Nabi dan sahabat seperti Abu Dzar al-Ghifari. Baik, yang kedua, era tabi'in dan tabi'ut tabi'in, perkembangan tasawuf akhlaki. Seiring waktu, mulai muncul tokoh-tokoh sufi seperti Hasan al-Basri yang menekankan aspek akhlak dan hati. Tasawuf mulai difokuskan pada penyucian jiwa, keikhlasan, sabar, ridho, dan cinta kepada Allah. Ini dikenal sebagai tasawuf akhlaki, yaitu pembinaan moral dan spiritual yang sistematis. Gerakan ini muncul sebagai respon atas kehidupan umat Islam yang mulai condong pada materialisme setelah era sahabat. Yang ketiga, era abad pertengahan Islam atau lahirnya tasawuf falsafi. Pada abad ketiga Hijriah dan seterusnya, tasawuf berkembang menjadi tasawuf falsafi yang menggabungkan unsur filsafat, metafisika, dan mistisisme. Tokoh-tokohnya seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Suhrawardi memperkenalkan konsep-konsep seperti wahdatul wujud atau kesatuan wujud yang lebih filosofis dan kadang kontroversial. Tasawuf pada tahap ini bersifat teoritis dan intelektual serta menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Untuk kesimpulannya, tasawuf amali, praktik ibadah dan kesalehan, era Rasulullah SAW. Kedua, tasawuf akhlaki, pembinaan akhlak dan jiwa, era tabi'in. Dan yang terakhir, tasawuf falsafi, penggabungan tasawuf dengan filsafat, abad pertengahan Islam. Oke, itu jawaban yang soal pertama ya teman-teman ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ijtihad. Baik, saya akan menjelaskan secara detail. Oke, yang pertama, fana atau lenyapnya diri dalam Allah. Maknanya, fana berarti lenyap atau sirna. Dalam tasawuf, fana merujuk pada lenyapnya kesadaran, ego atau diri manusia atau nafs dalam kesadaran kepada Allah.
Tujuannya mencapai keadaan spiritual di mana seseorang tidak lagi merasa dirinya ada, karena yang dilihat, disadari, dan dirasakan hanya Allah semata. Maaf ya. Terus contoh pengalaman, seorang sufi merasa tidak ada kehendak dan eksistensi selain kehendak dan eksistensi Allah. Yang kedua, ada hulul atau penyelewengan spiritualitas. Allah menyatu dalam manusia. Maknanya, hulul berarti menempati atau bersemayam. Dalam konteks tasawuf falsafi, hulul adalah keyakinan bahwa Allah bisa menetap dan bersemayam dalam diri manusia, seperti air dalam bejana. Nah, untuk pandangan ulama, konsep ini kontroversial dan dianggap menyimpang oleh mayoritas ulama karena menyerupai doktrin inkarnasi atau penjelmaan Tuhan dalam bentuk manusia yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Oke, terus tokoh terkait Al-Hallaj sering dikaitkan dengan konsep hulul karena mengungkapkannya ana al-haq, aku adalah kebenaran Allah, meskipun makna aslinya masih diperdebatkan. Dan yang ketiga, next ya, lanjut. Yang ketiga itu ada ijtihad. Ijtihad yang artinya penyatuan diri dengan Tuhan. Untuk maknanya, ijtihad berasal dari kata ittihada yang berarti menyatu. Dalam tasawuf, ini berarti penyatuan antara hamba dan Tuhan secara total, seolah-olah tidak ada perbedaan antara keduanya. Oke, dan next, perbedaan dengan fana. Kalau fana meniadakan ego manusia tanpa mengklaim kesatuan esensial. Ijtihad cenderung mengarah pada kesatuan ontologis atau substansi antara manusia dan Tuhan. Ini juga dianggap menyimpang oleh banyak ulama karena menyalahi konsep tauhid. Oke, dan tokoh terkaitnya, beberapa pemikiran Ibnu Arabi dianggap mendekati ijtihad, walaupun beliau sendiri menggunakan istilah wahdatul wujud, kesatuan wujud yang lebih halus. Untuk singkatnya ya, istilah fana, hulul, ijtihad. Untuk makna singkatnya, yang pertama fana, lenyapnya ego dan kehendak diri dalam Allah. Status dalam Islam diterima dalam tasawuf. Untuk istilah hulul, makna singkatnya, Allah menempati manusia. Status dalam Islamnya kontroversial atau dianggap sesat. Dan yang terakhir ada ijtihad ya, istilah ijtihad. Untuk makna singkatnya, manusia dan Tuhan menyatu secara esensi atau kontroversial atau dianggap sesat. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tapi ini belum 10 menit ya teman-teman ya, kita tunggu aja kali ya sampai 10 menit. Saya sudah menjawab 2 pertanyaan dari buku Aswajaya, dan untuk materinya sudah dijelaskan sama teman saya, sudah dipresentasikan sama teman saya cuman menjawab pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk video teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ini kurang 1 menit lagi. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, salah lisan kata gitu ya teman-teman, mohon dimaafkan. Mungkin kalau jawaban saya juga ada yang salah juga mohon dimaafkan Bapak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke, saya pamit gitu. Oke, apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yuhu.